Perkenalkan, nama saya Herlina Panjaitan, MPM 210102009. Di sini saya akan menjelaskan yaitu kurikulum 1975 dan kurikulum 2006 atau KTSP. Nah, pada kurikulum 1975 ini yaitu adalah yang berorientasi pada tujuan dan menganut pendekatan yaitu integratif. Artinya, setiap peranan yaitu memiliki arti dan peranan yang menunjang pada tujuan-tujuan yang lebih integratif. Nah, selain itu juga kurikulum 1975 ini juga menekankan yaitu efisien dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Nah, pada kurikulum 1975 ini yaitu disusun dan dikembangkan yaitu sebagai berikut dalam metode penyampaian. Dalam metode penyampaian yang dimaksud di sini adalah dalam metode penyampaiannya itu melaksanakan prinsip yang dimana harus efisien dan efektivitas. Nah, tujuan dari metode penyampaian ini yaitu harus jelas dan spesifik agar siswa paham dengan penyampaian yang kita ucapkan dengan tujuan yang jelas, maka akan mudah untuk menjelaskannya. Yaitu siswa dapat memahami apa yang kita katakan. Nah, pada pendekatan. Nah, dalam pendekatan ini yaitu menganut integratif yang artinya adalah bahwa setiap pelajaran yaitu memiliki arti dan peranan yang menunjang pada tercapainya yaitu tujuan-tujuan yang lebih integratif. Nah, yang ketiga yaitu penilaian. Penilaian yang dimaksud di sini yaitu mengetahui akan berhasilnya suatu proses yang pembelajaran dan dapat dilakukan dengan evaluasi atau penilaian. Penilaian itu juga merupakan suatu kegiatan yang kompleks yang melibatkan yaitu beberapa faktor dan hal-hal yang harus dipertimbangkan. Nah, dalam hakikatnya penilaian bukan merupakan kegiatan yang hanya menilai hasil belajar siswa saja, tapi juga menilai kegiatan pengajaran yang dilakukan. Yang keempat yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu dalam yang dimaksud di sini yaitu dalam sebuah pembelajaran yaitu mempunyai masing-masing waktu jam belajar, tetapi dengan adanya tambahan jam belajar dengan pengurangan jumlah kompetensi yaitu pada dasar guru memiliki keleluasaan untuk mengembangkan di mana itu proses pembelajaran yang berorientasi pada siswa aktif. Proses pembelajaran siswa aktif yaitu memerlukan waktu yang lebih panjang dan proses pembelajaran penyampaian. Karena pada peserta didik itu perlu latihan dan mengamati, menanya, menginisiasi dan berkomunikasi. Nah, selain itu juga dengan adanya tambahan jam belajar ini memungkinkan untuk guru itu melakukan penilaian proses dari hasil belajar siswa. Maksudnya itu terhadap siswanya, yaitu mereka menilai apakah siswa ini sudah dapat mengamati atau mengikuti latihan-latihan yang diberikan. Seperti itu. Yang kelima yaitu perlengkapan pengajaran. Perlengkapan pengajaran yang dimaksud di sini yaitu dalam perencanaan pembelajaran yaitu meliputi kegiatan perumusan atau tujuan yang ingin dicapai. Maksudnya dalam suatu kegiatan pembelajaran yaitu metode yang digunakan untuk yaitu menilai pencapaian tujuan dan bahan materi yang akan disajikan. Cara penyampaiannya itu harus menyiapkan alat atau
media yang digunakan. Misalkan itu kayak olahraga. Ketika kita ingin bermain sepak bola, maka yaitu yang dilengkapkan adalah ringnya, lapangan, ring, dan bolanya. Yaitu agar guru dapat mengajarkan dengan media dan alat tersebut. Baik, di sini saya akan lanjutkan yaitu pada penjelasan kurikulum 2006. Pada kurikulum 2006 ini yaitu di mana disebut dengan yaitu KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pada pendidikan. Nah, adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Nah, pada kurikulum 2006 ini yaitu mempunyai ada beberapa kekurangan, yaitu kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan. Nah, di sini maksudnya adalah itu pola dari penerapannya sendiri yaitu masih kurang, atau kita katakan dengan minim kualitas pada gurunya, yang dimana masih ada sebagian guru yang belum bisa memberikan atau pemikiran dan ide-ide kreatif untuk mengajarkan panduan pada KTSP. Yang kedua yaitu kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Maksudnya di situ adalah kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Maksudnya yaitu kondisi sarana prasarana itu masih menunjukkan bahwa masih banyaknya satuan pendidikan yang minim akan alat, yaitu alat peraga pada laboratorium serta fasilitas yang lainnya belum tersedia. Itu dimaksudnya dengan kurangnya tersediaan sarana dan prasarana. Yang ketiga yaitu masih banyaknya guru yang belum mampu yaitu memahami KTSP secara konsensif pada baik konsepnya, penyusunannya maupun praktek pelaksanaan di lapangan. Maksudnya di situ yang jadi permasalahan di situ adalah masih rendahnya kualitas guru yang diharapkan dapat atau mampu memahami KTSP tersebut, disebabkan karena pelaksanaan atau sosialisasi masih belum terlaksana, yaitu secara teratur pada guru. Dan yang terakhir yaitu keempat, penerapan pada KTSP yang melandasikan pengurangannya jam pelajaran berdampak pada pendapatan guru. Maksudnya di sini yaitu bahwa dengan adanya penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran, yaitu sangat berdampak pada guru, yang dimana gaji atau pendapatan guru itu jadi berkurang, seperti itu. Terima kasih.